Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala habibir alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Sayyiduna Uthman radhiyallahu an man hafidha salawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alayha akramahu Allahu bi tis'i karamat. Awwaluha ay yuhibbahu Allah wa yakunu badanuhu sahihan wa tahrusuhu al-malaikah wa tanzilul barakah fi darih wa yadhhar ala wajhihi sima'us salihin wa yulayyinu Allahu qalbahu wa yamuru ala sirat al-barakil lami' wa yunjihi Allahu minan nar wa yanziluhu Allahu fi jiwaril ladina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Sayyiduna Uthman radhiyallahu an, dan Sayyiduna Uthman radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, berkata, man hafidha shalawatil khamsa, siapa orang yang menjaga salat yang 5 waktu liwaktiha, tepat pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan terus menerus istiqamah melaksanakan salat yang 5 waktu, akramahullahu bi tis'i karamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang tersebut, hamba tersebut, dengan 9 kemuliaan. Awwaluha, yang pertama, ayyuhibbahullah, Allah akan mencintai orang itu. Wa yakunu badanuhu sahihan, dan badannya menjadi sehat. Wa tahrusuhul malaikah, dan malaikat akan menjaganya. Wa tanzilul barakah fidarih, dan akan diturunkan keberkahan di dalam rumahnya. Wa yadhharu ala wajhihi sima'us salihin, dan akan tampak di wajahnya tanda-tanda orang soleh. Wa yulayyinullahu qalbahu, dan Allah akan melembutkan hatinya. Wa yamurru ala sirat kal barqil lami', dan dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wa yunjihillahu minan nar, dan Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Wa yanziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan Allah akan menempatkan orang tersebut di sisi orang-orang yang tiada takut atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Masya Allah. Nah, di sini kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan sholat. Ya. Kemarin kita udah bahas satu hadis yang lumayan panjang yang berkaitan juga dengan keutamaan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Kemarin kita ulangi sedikit ibadah-ibadah kita itu yang kita lakukan
ya, seperti sholat, puasa, sedekah, kemudian berbuat baik kepada orang lain, atau ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, nanti bisa menjadi penolong kita ya, sebelum di akhirat, di kuburan juga itu bisa menolong kita ya. Sholat kemarin ada di sebelah mananya ya, mana gitu ada jelasin itu. Nah sekarang ada lagi Sayyidina Utsman, beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia menjaga sholat yang 5 waktu dan dia terus menerus istiqomah. Dia istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba tersebut dengan 9 kemuliaan. Jadi kalau kita mau bahas memang ibadah-ibadah yang kita lakukan tuh itu semuanya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan ya. Nah ini diantaranya salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu sholat. Nah di dalam sholat itu ada kemuliaan-kemuliaan, ada keistimewaan-keistimewaan, ada rahasia-rahasia yang Allah letakkan di dalam ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi bukan sekedar hanya mewajibkan ibadah aja, tapi di dalamnya itu banyak manfaat ya, banyak kemuliaan, banyak keistimewaan yang Allah letakkan di dalam ibadah tersebut. Nah diantaranya itu adalah sholat. Di sini Sayyidina Utsman beliau mengatakan paling sedikitnya itu di dalam sholat Allah memberikan 9 kemuliaan ya. Di dalam sholat itu Allah memberikan 9 kemuliaan. Yang pertama, ayyuhibbahullah, orang yang menjaga sholat insya Allah orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi memang tujuan hidup kita di dunia itu adalah mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah. Nah, salah satu untuk kita menggapai ridhonya Allah, mencari cintanya Allah, itu ada di dalam sholat ya. Yang alhamdulillah setiap hari kita melakukan sholat, dan mudah-mudahan kita terus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita menjaga sholat yang 5 waktu, maka di situ adalah ada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada orang, akan ridho kepada orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sekali lagi, kalau kita sudah mendapat cintanya Allah, kita mendapat ridhonya Allah, itu cukup bagi kita ya. Kalau Allah ridho, bahkan Nabi Muhammad SAW, dan itu yang selalu menjadi tujuan dari Nabi Muhammad SAW, beliau ketika dilemparin di kota Taif ya, beliau udah berlumuran darah seperti itu, udah luar biasa perjuangan beliau untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sampai di kota Taif, bukannya beliau disambut, tapi perlakuannya yang tidak menyenangkan buat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat itu Nabi Muhammad berdarah, sampai dipukuli Nabi Muhammad, sampai dilemparin Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad itu ada seperti itu, ditawarin sama malaikat Jibril, sama para malaikat, wahai Rasulullah, kalau engkau pengen, udah aku binasakan aja nih kaum yang durhaka kepada engkau, yang membuat engkau sampai seperti ini. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ghafir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Dan di akhir doa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, illam takun ghadabun aliyya fala ubali.
nggak apa-apa deh, aneh mau diginiin, mau diapain, tapi yang penting engkau tidak marah kepadaku, engkau ridho kepadaku, saya nggak bakalan peduli sama yang lainnya. Ya. Jadi tujuan inti dari Nabi Muhammad SAW berdakwah, dan begitu juga kita ya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kalimat illam takun ghadabun alayya fala ubali itu harusnya ada juga di dalam hati kita. Terserah kita mau diapain, ya terserah kita mau digimanain, yang penting Allah ridho. Nah, ini apa? Tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang luar biasa. Jadi kalau Allah ridho, di situ ada ridhonya Allah, udah. Di dalam sholat ada ridhonya Allah, kita jalanin sholat walaupun capek-capek, walaupun kita harus lawan hawa nafsu, walaupun apapun tantangannya, rintangannya, kalau di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita lakuin. Ya, dalam hadir majlis taklim ada ridhonya Allah, kita jalani. Dalam berbuat baik ada ridhonya Allah, kita jalani. Dalam meninggalin maksiat ada ridhonya Allah, kita jalani. Jadi patokan pertama kita itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah yang menjadi motivasi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi rintangan-rintangan atau ujian-ujian yang beliau hadapi. Nah, begitu juga kita. Ya, begitu juga kita sebagai umatnya, kalau kita ada musibah, kalau kita ada kesusahan, kalau kita ada masalah, selama kita enggak maksiat, selama kita enggak berdosa, kita bisa bilang illam takun ghadabun alayya fala ubali, ya Allah, yang penting kau enggak marah kepadaku ya Allah. Apa-apa dah, lagi dicoba-coba sedikit mungkin buat ngeleburin dosa-dosa kita. Ya, nggak apa-apa ada masalah sedikit mungkin buat ngapusin dosa-dosa kita, kesalahan kita. Yang penting Allah enggak marah, yang penting Allah enggak murka. Kalau Allah enggak murka, Allah enggak marah, bahkan di situ ada ridhonya Allah, itulah tujuan kita. Nah, di antara yang membuat Allah ridho kepada kita adalah sholat. Ya, ketika kita melaksanakan sholat, maka di situ ada ridhonya Allah, maka kita jalanin walaupun berat. Sholat walaupun berat kita bakalan jalanin. Kenapa? Karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat kecuali buat orang-orang yang Allah kasih kekhusyuan di dalamnya. Ya, dia benar-benar melaksanain ibadah sholat. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat, menjaga sholat, maka Allah akan cinta kepada dia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita istiqomah dalam sholat. Kemudian yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, dan orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, insya Allah badannya akan sehat. Nah, kita niatin tuh ya, ketika kita sholat, Allah, mudah-mudahan dengan sholat ini di sini ada ridhonya Allah, sehatin badan saya ya Allah. Iya, ketika kita sholat, ketika kita wudhu, pokoknya ibadah-ibadah yang kita laksanain, kita niatin biar badan kita sehat. Biar apa? Biar kita bisa terus ibadah. Ya, karena kan nggak mau kalau kita ibadah dalam keadaan sehat tuh enak. Nah, beda lagi kalau pas lagi kita sakit, berat itu. Ya. Nah, di dalam sholat itu ada sehatnya badan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa tahrusuhul malaikah. Ya. Dan keutamaan orang yang sholat itu, yang menjaga sholatnya, Allah berikan kemuliaan kepada dia. Insya Allah dia akan dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sholat, maka insya Allah Allah akan kirimkan para malaikatnya untuk menjaga kita. Ya, jadi Allah jaga kita melalui para malaikat. Jadi nggak perlu lagi ada penjagaan dari yang lain, cukup penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, dia bakalan dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tanzilul barakah fi dari. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah akan berturunkan keberkahan di rumahnya.
Ya. Nah, seperti yang pernah mungkin kita sampaikan, kalau sholat sunnah ya itu lebih bagus di rumah. Ya, kalau sholat wajib bagusnya di masjid. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh kita hiasin rumah kita dengan sholat. Ketika kita sholat sunnah di dalam rumah, maka turunlah keberkahan di rumah kita. Ya, maka jangan jadi dikatakan makanya nawwiru buyutakum, terangilah rumah kalian dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, dengan zikir. Nah, ketika itu ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah, maka insya Allah keberkahan akan turun. Kalau udah keberkahan turun, rahmatnya Allah turun, maka insya Allah keluarga kita adem. Ya, keluarga kita tenang, keluarga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tanzilul barakah fidari. Itu sholat yang di masjid gimana? Nyambung keberkahannya sampai di rumah. Kita yang laki-laki sholat di masjid, sholat wajib di masjid, keberkahannya sampai rumah. Insyaallah. Ya, wa tanzilul barakah fidari. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yadharu ala wajhihi sima'us salihin. Dan insya Allah akan tampak di dalam wajahnya itu tanda-tanda orang soleh. Ya, nah, insya Allah orang yang menjaga 5 waktu akan tampak di wajahnya, oh, ini orang soleh nih, insya Allah orang baik. Dan bukan cuma di dunia aja, ya, tanda-tanda ini akan ada pada dirinya nanti kelak juga ada di akhirat. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bisa mengenali umatnya itu, ya, nanti di akhirat itu tanda Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya ada bekas-bekas wudu, ya, bekas-bekas sujud. Itu kan semuanya ada di dalam sholat. Yud'a ummati yawmal qiyamah ghurral muhajjalina min atharil wudu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, nanti umatku tuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diserukan, dan Nabi Muhammad bisa kenal dengan umatnya, ghurran muhajjalin, cahaya, ya, anggota tubuhnya itu bercahaya, min atharil wudu, karena sebab bekas air wudu. Air wudu yang kita lakuin tiap hari, Masya Allah. Tiap hari kita sholat wudu 5 kali, ya, itu Insya Allah mudah-mudahan cahayanya terbanyak tuh, ya, di akhirat. Dan itulah yang bisa menjadi sebab Nabi Muhammad terkenal sama kita. Belum lagi ketika kita sujud, ya, ada tanda-tanda di tempat-tempat kita yang kita sujudin itu nanti bakalan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ke-5, ya. Kemudian yang ke-6, wa yulayyinallahu qalbah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hatinya. Artinya hatinya lembut tuh dia gampang dinasihatin. Ya. Kalau hati kita lembut, hati kita bersih, itu kalau ada nasihat kita gampang terima, dan kita nggak peduli mau nasihat itu dari siapa. Kalau hati kita keras, susah nerima nasihat. Ya, nasallallahu al-afiyah gitu. Misalkan ada orang yang dinasehatin, ada anak nih, ada seorang anak yang dinasehatin sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya ngeluh, nih anak susah banget dinasehatin, dibilangin nih. Lihat anaknya sholat tapi kagak. Ya, kalau anaknya sholat, dia jaga sholatnya, orang tuanya perhatian sama sholatnya, insya Allah anaknya gampang dibilangin. Ya. Karena tadi tuh kemuliaan orang yang sholat nanti hatinya dilembutin. Kalau orang udah hatinya lembut, dia gampang dinasehatin. Kalau sholat, kalau nggak sholat begini. Ntar kalau ente ninggalin sholat, kalau ngelawan sama orang tua, kalau perbuatan-perbuatan yang jelek yang kita nasihatin, jangan sampai dia lakuin, itu gampang nanti. Kenapa sekarang orang susah dinasehatin? Karena nggak sholat. Ya. Ulama udah teriak-teriak sono sini, terus dia udah nasihatin, susah nerima. Kenapa ya? Karena dia kagak sholat. Kalau orang udah kagak sholat, hatinya keras. Ah, ini ngomong apaan sih? Baru kemarin
Ya, orang nasihatin, ya lu juga sama begitu. Yang dilihat jelek-jeleknya aja, nggak dilihat tuh. Undur maqal wala tandur manqal, kata Sayyidina Ali. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Kalau orang hatinya lembut, hatinya tuh bersih, dia nggak lihat tuh siapa yang nyampein. Ya, mau yang nyampein yang tadinya orang yang kita benci lagi sekalian, tapi perkataannya benar, kita ambil. Oh iya, ini mungkin dia perkataan dia tuh, masya Allah tuh bikin aneh, jadi baik lagi. Dia karena begini karena sayang, bukan karena benci. Nah itu tuh salah satu kemuliaan yang Allah berikan sama orang yang sholat. Allah akan lembutin hatinya. Jadi penting tuh hatinya lembut tuh penting. Iya. Sekarang orang masya Allah hatinya keras, udah nggak ada kesian lagi sama orang ya. Sekarang kan banyak udah mau dibegal di mana-mana, pembunuhan di mana-mana orang, ya Allah. Itu hatinya nggak ada kesian kalau begitu. Ya, nggak ada kesianan sama orang, nggak ada rahmat hatinya keras, gampang orang, ya Allah. Nah caranya biar hati kita lembut, biar lingkungan kita aman, sholat udah paling utama, udah jagain sholat ya. Nah itu yang keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Yang ketujuh, wa yamurru 'ala sirat kal barakil lami, dan dia nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Insyaallah. Ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim, bahkan di satu riwayat lagi ada sebuah hadis, ketika waktunya kita akan lewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu yang pertama kali melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah Nabi Muhammad SAW. Wa awwalu man yajuzu, siap orang yang pertama melewati jembatan Shiratal Mustaqim minar rusul, ana, kata Rasulullah, aku yang akan melewati dan umat-umatku. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, kita ikutin syariatnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita ada di barisannya Nabi Muhammad. Ya, kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim bareng-bareng sama Nabi Muhammad, kalbar kilami, seperti kilat yang menyambar. Ya, intinya udah ikutin Nabi Muhammad, sholat ikutin Nabi Muhammad. Ya, apapun yang kita lakuin itu kita niatin buat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu udah pada deg-degan. Ya. Kenapa? Karena pas lewat, kalau selamat masuk surga. Tapi kalau nggak selamat, kalau tergelincir, kita nggak bisa lewat, udah di bawahnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan nggak ada perkataan para nabi dan para rasul ketika ngelihat umatnya lewat jembatan Shiratal Mustaqim kecuali Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatin tuh umat aneh tuh, ya Allah, ya Allah selamatin umat aneh. Jadi ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim, yang deg-degan bukan cuma kita, Nabi Muhammad juga deg-degan. Ya, Nabi Muhammad juga, ya Allah selamatin umat, ya Allah selamatin umat. Nah kita bantu, ya kita berusaha biar kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat, dengan lancar, dengan salat. Ya. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa yunjihillahu minan nar, dan Allah akan menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah. Insyaallah. Ini baru sholat aja nih ya, kemuliaannya luar biasa. Allah akan selamatkan hamba tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu luar biasa neraka ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, wa yanziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan terakhir Allah akan menempatkan hamba tersebut bersama orang-orang yang tiada takut, tiada sedih. Di mana itu? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau udah masuk surga, nggak ada lagi takut, nggak ada lagi sedih. Ya, nggak takut, mau apa, nggak ada takut. Bahkan di dalam surga tuh yang pertama kali diambil dari hati kita tuh rasa apa? Ambil hasud. Ya, rasa benci sama orang tuh di surga kagak ada. Ya, ini kan yang sekarang membuat kita tuh kadang gimana itu karena di dalam hati kita tuh ada hasud, ada dengki, ini orang begini nih, ini orang begini. Kalau ngelihat orang lebih nikmat dari kita tuh di surga, padahal nanti derajatnya beda-beda. Ada yang kenikmatannya begini, ada yang kenikmatannya
tapi Allah hilangin tuh rasa hasud tadi tuh. Ya, dia enak nih punya ini nih. Itu nggak ada di situ. Cuman hatinya tuh udah pelong deh. Ya. Makanya di dalam surga itu tempat yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 9 kemuliaan ini. Ya, sekali lagi dengan kita menjaga sholat yang 5 waktu, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang Allah cintai, mudah-mudahan juga diberikan kepada kita semua. Ya, dan mudah-mudahan dengan sholat yang 5 waktu, udah pokoknya intinya tuh kita jalanin sholat yang 5 waktu ini, insya Allah beres dah. Ya, karena sekarang orang banyak kan ninggalin 5 waktu, jadi hidupnya acak-acakan ya. Ya, nggak tahu dia nggak ada rahmat sama orang, nggak ada. Nah, mudah-mudahan ya umatnya Nabi Muhammad SAW selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat yang 5 waktu, melaksanakan sholat yang 5 waktu yang kelak kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada anteng kayaknya. Masya Allah. Ayo. Iya, beliau dulu nih yang pembukaan. Iya, nggak apa-apa. Apa? Hukum azan. Oh, arisan. Oh, riba. Enggak. Arisan hukumnya nggak apa-apa ya. Bukan riba. Kalau riba itu kita ngambil manfaat, kita minjemin duit 1 juta misalkan, ntar ente pulangin 1,5 juta ya, itu riba tuh. Ya. Riba itu pengertiannya apa namanya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap transaksi setiap pinjaman ya, setiap pinjaman yang di situ ada manfaatnya maka itu riba. Ya, kita minjemin sesuatu sama orang terus ada lebihnya, nah itu adalah riba. Ya. Tapi kalau arisan kan modelnya kayak ngutangin ya. Tapi enggak misalkan ada beberapa orang gitu kan, sebulan bayarnya misalkan 100.000 dah. Nah, selama yang ikut misalkan ada 10 orang, ya, nah ntar misalkan dikocok gitu, keluar nama siapa, nah dia pertama kali yang dapat. Itu sebenarnya kayak minjemin, ya kita minjemin dia, ntar pas waktunya kita bayar lagi. Kayak nabung, cuman belum sampai terkumpul kita udah dapat, ntar kita begitu lagi, nggak apa-apa, bukan riba. Ada apa? Oh, potongannya. Nah, itu kesepakatan dari pesertanya. Ya, itu misalkan kayak hadiah ada buat dia. Ya, karena dia megang, udah buat dia. Ya. Nah, ya, jadi karena dia megangin duit kita nih, kalau hilang kan dia yang tanggung jawab tuh ya. Nah, sebagai kita tanda jasanya dia, kita kasih hadiah. Ya. Atau kalau memang ada yang pegang deh, nggak usah pakai admin, wah, itu lebih paling, cuman jarang yang begitu. Pasti orang ada. Ini resikonya berat nih. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa gitu. Nah, jadi hukum arisan nggak apa-apa.
Ada lagi? Apa-apa ya jadi ya. Tapi kalau kita ngerasa berat, hari sana ribet terus dapat duluan, bayarnya nih harusnya. Udah nggak usah ikut, udah mendingan kumpulin sendiri aja dah. Sama kayak ngumpulin duit. Ya, oh ini mau beli apa nih, udah kumpulin aja kita sendiri biar kagak, jangan jadi beban. Ya, kalau kita ngerasa jadi beban, nggak usah. Nah, ada lagi? Ada yang tanyain lagi? Nggak ada deh. Wah, mana nggak ada tanyaan ya? Nggak ada. Ya udah cukup dah ya. Insyaallah pelajaran kita hari ini bisa menjadikan ilmu kita jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dilembutkan hatinya, dan begitu juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayah untuk ada di dalam rasa hatinya itu kasih sayang kepada sesamanya, tidak gampang menggolimi orang, tidak gampang melukai orang, ya, tidak gampang menyakiti orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepahaman kepada diri kita, keluarga kita, umatnya Nabi Muhammad SAW tentang syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita tahu syariatnya Nabi Muhammad, kita nambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita selamat di dunia hingga akhirat, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawaslahu salihun dzakiratul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n, kulla yawmin huwa fi sya'n, la ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman, al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alayna min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana